Oh ya, sorry, sorry. Nah, di situ kan dari tadi diulang-ulang. Yesus, Yesus sama Bunda Maria. Waktu yang ditanyakan yang di dalam kandungannya kan. Hmm, Yang kalau kita yang mengandung berarti otomatis usia kita ya yang anak-anak itu yang hmm. muda, bukan ibunya yang muda. Oke, Kalau berarti ditanya yang berarti lebih tua yang Bunda awal Maria. Oke, dia, tapi tadi Ibu mengatakan yang menciptakan Maria Yesus kerjasama sama bapaknya. Berarti duluan Yesus. iya, Hmm. betul itu Terus memang betul. bagaimana itu? Ya bingung. Ini harus bukan bingung. Ini ceritanya ini kecuali dari awal. Iya. Kalau langsung ambil dari kayak gini memang kita bingung. Harus Atau gini ditanyakan Mbak, dulu. atau Anda mau gini, rohnya Yesus itu lebih tua daripada rohnya Maria. Fisiknya Oh iya, Yesus, fisiknya Yesus lebih muda daripada Maria. Maria. Ya betul, itu saya Oke, setuju kalau setuju Nah, begitu. dia itu betul itu. itu, betul Ya. itu setuju. Jadi dibedain. Jadi fisiknya Yesus itu lebih muda daripada Maria. Maria lebih tua. Tapi kalau rohnya Ya, Yesus lebih tua Yesus Yesus rohnya lebih tua. daripada rohnya ibunya. Dipisahin gitu ya. Benar. Harus dipisah Harus biar ndak dipisah. pusing. Gitu ya Bu? Setuju ya? Iya, iya setuju, setuju. Setuju Loh kok nggak? ketawa? Setuju nggak? Nggak Jadi gini baca saya ulang. komen. Jangan baca komen. Udah hiraukan Mereka saja. yang panik. Enggak, teman-teman di bawah kan memang suka bercanda itu, Mbak. Tenang saja, santai, Yang santai. aku lihat yang dari tadi yang Lu jangan baca typing-typing di komen kalau bawahnya. saya yang ngomong, Bu. Saya ngomong gini, diulang ya. Jadi rohnya Sebentar, Yes. Ya kenapa? sebentar, sebentar. Naikin salah satu dari yang typing-typing ini yang muslim. Jangan sok tahu mereka cuma typing di bawah. Nggak usah, Ah, Bu. Cukup saya ada di sini kok. jangan gitulah teman-teman. Ya, ibu ini kan baik. Ibu ini pinter loh. Dibandingkan R7, ibu ini kan 10 level di atasnya. Hmm. Kalau R7 mah bulet gitu aja, pelin-pelan. Kalau ibu ini kan enak diajak diajak diskusi kan enak kan, nyambung kan. Nah, sekarang Lanjut, kembali ke lanjut. topik. Jadi rohnya Yesus lebih tua daripada rohnya ibunya. Tapi fisiknya Yesus lebih mudah daripada ibunya. Betul ya? Iya, ya. Oke. Nah sekarang Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan Bunda Maria, Ya, Tuhan dari Bunda Maria. ya. Ya bapaknya lah. Masa Bukan dia mentuhankan bukan anaknya anaknya, sendiri? bukan Ya anaknya. bukanlah, Bapak. Iya, bukan. Oke, jadi Tuhannya Bunda Maria adalah bapaknya Yesus. Kalau Tuhannya Mbak Iya. Sonya siapa? Allah dan Sama. Yes. Jadi Iya, Tuhannya Bunda Maria sama Tuhannya Ibu Sonya sama ya. ya, Jadi tidak ada yang menuhankan Yesus. ya, betul. Enggak. Jadi Yesus bukan Tuhan ya. Yesus bukan Tuhan gimana astaga nanti ya Tadi Tuhan udah mereka orang ini. tadi udah aduh, saya ulang ya, Mbak. Yesus Yesus itu Tuhan sendiri, Pak. Aduh, jangan bikin pusing otak saya, Pak. Bolak-balik Jadi jawaban pertanyaan yang sama. jadi Bunda Pindah Maria ke pindah topik aja. Pindah topik aja. Jangan di sini diulang, dijawab, diulang, dijawab. Nih topik yang baru nih ya, iya topik iya yang iya. baru. Iya iya. Eh, Ibu Sonia Ya, di ya, Kejadian 1 ayat ya, 1 itu kan bunyi ya. ayatnya seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Langit dan bumi. bumi. Ya, Betul? setuju. Berarti Ya, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Allah. Bukan Baik, Y, betul. bukan Y. Pinter. Dibantu, Pak. Ah, Pak, diam, Hah? Oh, Pak. dibantu. Loh, nggak ada di situ, Bu. Kan nggak Sebentar ya. ada di perjanjian lama itu nggak ada kata dibantu Yesus nggak ada. Coba. Ibu buka Coba. buka ayatnya dibuka coba. Beresit bara Elohim. Coba. Seben- Buka Kejadian Nanti kalau 1. aku nanti
Nanti kalau saya dapat ayatnya, saya masuk lagi ke room ini. Ini pusing banyak. Loh, Kok ini saya pusing? bacakan ya. Saya bacakan ya Ibu ya. Nah, Biar saya saja yang Sebentar, baca. sebentar, Iya, 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 iya. sebentar, sebentar. Iya, Saya iya, iya. bedain sebentar ya. Oke, oke. Gimana, gimana? cari aja, Bu. Cari aja dulu, Bu. Ya, dicari ya Beresin. biar biar enak. Kita kan Mm-mm, ngobrolnya kan santai ya kan sambil ngopi-ngopi. betul. Kan Beresit bara Elohim et hasamayim fet hares. kan enak kalau kalau Ibu Sonia ini kan beda dengan R7. Kalau R7 mah bulet gitu aja. Tidak ada di sini mengatakan pada mulanya Elohim menciptakan kerjasama sama Yesus, nggak ada. Kemana Ibu nih? Ibu Sonia Lagi, nih. Lagi lagi, googling. lagi mempersiapkan kopi susu. Jadi Tuhannya Maria Yesus. Enggak. Dia udah akui tadi, Bukan. Tuhannya Maria bapaknya Yesus. Allah, Allah. Allah dia, Allah. Sama, jadi dia nggak menuhankan Yesua sama Sia tadi. Yang tadi agak keliru itu, rohnya Yesus lebih tua dari ibunya. Tapi jasmaninya Yesus lebih tua ibunya. Jadi di dalam badannya Yesus itu ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Itu yang keliru tadi itu. Itu yang perlu nanti diluruskan dalam mimpi. Iya. Kenapa? Karena tersangkut dalam hal kerjasama penciptaan tadi itu. Nah, makanya untuk meluruskan itu dikasihlah kejadian. Di situ proses penciptaan alam semesta, terakhir manusia, yang ketujuh istirahat. Kan gitu ya. Ibu ini pinter loh, Pak Marwoto. Ih, Nyambung Iya. nih sebentar Ibu ya, ini maaf. kalau diajak ngomong. Eh, keganggu sebentar. Saya tadi di telepon bos saya. Lagi kerja. Oh ya nggak apa-apa. Sekarang udah? Ya, Ibu ini sudah, di sudah. mana, Bu? Di luar negeri apa di luar alam? Di Di luar dalam alam. negeri. Sorry, luar alam lagi. Dalam negeri apa luar negeri, Bu? Dalam hak. Ya. Enggak, saya di NTT. Oh Oke, oke. NTT. Mantap, mantap, mantap. Sudah ketemu ayatnya, Bu? Belum, nanti kalau saya sering-sering baca Alkitab dulu. Kalau udah ketemu, saya masuk sini. Soalnya saya sudah follow hostnya. Ini saya bacakan ya. Bacakan nggak apa-apa, boleh? Ya, silahkan. Saya mendengar. Baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pencipta langit dan bumi ini, Bu, adalah Allah. Allah. Tidak Berarti bukan kerjasama. bukan Yesus. Pintar. bukan Yesus, Saya belum bukan. saya belum temukan ayatnya, jadi saya belum bisa bilang Yesus tidak menciptakan. Kecuali saya Oh, sudah gitu. menemukan ayatnya Iya, baru saya bisa jawab. Kejadian 1, Bu. Kejadian 1 nomor 1 itu. nggak apa-apa Bang Andi, nggak Itu, apa-apa kan belum ketemu katanya, biarin aja lah nggak apa-apa. lucu saya baca yang di bawah. Naik, kalau berani naik, jangan sok tahu di bawah. Jangan hiraukan yang di bawah, teman-teman yang di bawah kan memang suka bercanda. Lucu tapi. Kok dibilang lucu? Gimana nih Pak Iya, Marwoto nih? mereka cuma tahu typing saja, tapi yakin 100% nggak mereka tahu isi Al-Quran mereka. Nggak tahu, cuman mulutnya doang yang lebar. Bukan begitu, yang di bawah kalau naik semua kan nggak muat. Bukan kayak gitu, Tapi ada yang mereka hujat juga nggak, Mbak? Baksonya ada yang ada hujat banyak nggak? nih. Nggak ada perasaan. Banyak. Gimana coba yang Banyak. hujat? Baksonya Banyak. pinter katanya. Baksonya jujur. Oh, tuh lihat tuh. Sudah itu udah Bilang dipuji, ampun makanya Bu, kayak gitu. ampun. Ada yang bilang gitu, ampun Bu. Tuh berarti kan Ibu hebat. Iya. Aduh, ampun Saya Bu. saya agama Kristen Protestan, tapi lulusan SMA Muhammadiyah. Yakin, Bu? Iya, Jadi dulu Ibu anak IMM ya? Anak IPM.
Kayak gimana itu? Bukan. Kalau di sana kan memang sekolah di Muhammadiyah memang kan. Kalau di Iya. sana yang banyak Ya, memang seperti itu. Meskipun Kristen dari lahir, sekolahnya di sekolah Islam gitu ya, Bu ya. ya benar. Ya benar. Iya, kalau dia sekolah Betul. di SMA Muhammadiyah pasti terdaftar jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pasti ya Bu ya. Ya, saya Oke. juga banyak paham tentang agama Muslim. Iya, Ibu belajar Belajar nggak ke bahasa Ibu belajar nggak ke Muhammadiyahan? enggak, Ya, karena kok saya nggak SMP-nya belajar? itu Ah, kan bohong lah. tinggal. Itu belajar itu Bu. Saya Kan sekolah di sekolah situ loh. kan sekolah di Muhammadiyah katanya. Saya sekolah di situ loh Bu, dari SMA sampai perguruan tinggi loh Bu. Ada loh belajar itu. Nggak, Maksud ulang-ulang pertanyaannya biar jelas. Ibu tergabung nggak di IPM? IPM itu apa Pak? Saya nggak ngerti. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Enggak, Abang Loh, di berarti nggak sekolah dong. saya tamatan dari SMA Muhammadiyah Abang, Wengapu Sumba Timur. mau bantu Iya. jawab boleh? Tar, Ada tar, tar. di Oh, Yohanes 1 boleh. ayat 3, Bang. Ntar dulu ke ayo Anas lagi. Ntar dulu ini luruskan dulu nih bawa nama alma mater nih. Ibu tahu nggak lagu Mars Muhammadiyah? Enggak, 3 tahun loh ibu sekolah nggak hafal. enggak sih. Waduh, Nah, Sang Surya Bu, judulnya Sang aduh. Surya. Enggak, aku enggak tahu. Waduh, gimana mau lulus? Aku tamatan tahun 2019 mana saya tahu Ya tahun saya lalu malah tuh. tahun lebih dari itu saya masih hafal Bu. Sang Surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah Tuhan Rabbiku, Oh, Muhammad itu saya junjunganku, Al-Islam di sekolah. agamaku. Gimana sih mau ini? Aduh. Udahlah Ibu, jangan tarik lagi ucapannya. Ibu nggak dari IPM ah. Jangan jawab Muhammadiyah. Terusin. Nah, ijazah sekolah saya Bapak yang ambil. Jadi Bapak tahu. Masa Ibu nggak Enggak tahu apa-apa lagu lah, Mars? enggak apa-apa Ya lah. udahlah, nggak apa-apa Enggak lah. ada urusan lah itulah. Nggak ada urusan Gini lah. Bu, Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi. Ya, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Allah sendiri. Nah, Ada di kembali ke Yohanes 1 ayat 3 tadi. juga, Bang. Coba buka Yohanes 1 ayat 3. Kenapa Yohanes 1 ayat Yohanes 3. 1 ayat 3 itu? Kan Segala perjanjian sesuatu, baru. segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yesus itu belum ada di situ, belum ada Dia. Dia itu Ini Tuhan, Abang bukan Yohanes Yesus. berapa? Jadi Siapa yang Abang ngomong menganggap tadi? Yesus Tuhan ya. Terima kasih, Bang. Yohanes 1 itu Yesus belum nongol, Sebentar satu-satu masih biar firman jelas. Dia. Ini siapa yang ngomong tadi itu? Yohanes berapa? Coba Yohanes 1 nomor 3. Yohanes 1 ayat Nanti 3. kalau lu ikuti itu kena lagi lo nanti. Biar seru Bang, biar seru. Ya biar seru. Oke, biar seru nih. Segala Baca. sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu lo Bu. Kalau di kitab saya, pada mulanya Allah berfirman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Salah pada mulanya Allah Salah. berfirman, salah. Pada mulanya adalah firman. Ini isi Alkitab saya loh, kenapa Anda bilang salah? Itu Waduh. terbitan tahun berapa? Terbitan tahun berapa itu? Ini Tahun siapa berapa, yang Bu? ngomong? Ini terbitan tahun berapa ya? Coba. Dari original. Ayat 3, Kak. Ayat 3, ayat 3, ayat 3. Ntar dulu, diam dulu. Bentar dulu. Bisa open cam ini. Kamu yang diam, saya lagi bicara buat teman saya. Ntar dulu, Iya, ntar dulu. Kakak bisa open cam nih. Coba tolong ditampilkan tuh terbitan tahun berapa tuh? Tahun berapa, Bu? Sebentar. Padahal Saya bukan aslinya ibu. itu, aslinya Bu, enharke en hologos. Pada mulanya adalah logos. Bukan pada mulanya Allah berfirman. Salah, Bu. Ini Alkitab saya, kenapa Anda bilang salah? Coba baca, coba baca, Bu. Coba. Coba baca. Open cam kalau bisa, Bu. Open cam, Kak. Kalau bisa, Kak. Waduh, melanggar LAI ini. Sebentar ya. Ya, coba. Itu kan jawabannya. Yohanes 1 itu udah halaman pertama, Bu. Dia halaman pertama mana? Yohanes saya- 1. Pertama itu perjanjian lama. Loh. Yohanes Perjanjian 1 baru. perjanjian baru, Ibu. Kalau kejadian 1 lama. Sebentar, aduh satu-satu ya. Dan Pusing sampai ini, aku Bu, lompat ini. turun gara-gara pusing. Ya, pusing ini, Bu, ini. Pusing. Gara-gara Mars Muhammadiyah nih. Nggak tahu nih. Bu, Yohanes 1 ayat 3, Bu. Yohanes 1 Satu ayat 3 dulu. segala. Nomor 1 Yang dulu.
Dia saya mau Ya, ini bantuin ya 3. ya satu-satu ya. Temanku yang ini nama R7 sebentar ya. Kita sesuaikan yang Emang satu dulu enak biar R7 diomelin sama emak-emak. bukan dia Iya mau lucu. membantu juga, mau membantu bukan omel. Sebentar ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman. Firman itu Salah itu. salah apa ini isi Alkitab saya, kok Anda yang bilang salah? Sebentar, Pada sebentar. pada Sebentar, saya mulanya open adalah cam ya. firman, Saya Bu. open cam ya. Ya. Gedein dulu, host. Pak Yubi open cam itu. Yohanes 1. Orang aslinya kok en harki en hologos, kaiologos en prostonteos. Gimana sih, Bu? Itu Alkitab mana? Itu Alkitab mana dulu? Aslinya itu. Aslinya, kalau Aslinya aslinya itu berarti pada sama. mulanya adalah firman atau pada mulanya adalah logos. Bukan pada mulanya Allah berfirman. Itu kejadian 1 itu. Kalau Allah tidak berfirman, bagaimana mungkin dunia Bukan itu, diciptakan oleh kita Allah? nggak bahas itu, Benar redaksinya kakak, dulu. benar sekali. Kakak perempuan kok nggak salah, asli. Kita baca redaksinya dulu, Bu. Ibu salah, Yohanes 1. Tuh, Yohanes 1 tuh, baca. Nih. Pada mulanya, Benar kan? Pada mulanya firman? Tapi Ibu tadi pada tapi mulanya Ibu Allah salah tadi berfirman. bacanya. Pada mulanya Allah berfirman katanya. Iya, pada mulanya Allah berfirman. Firman itu bersama-sama Nah, dengan itu Ibu Allah. salah kan? Salah lagi, Ibu. Sebentar bersama. Ini sama kalimatnya, sama apa yang beda? Ini loh, punya saya loh. Di layar ini loh. Coba. Pada mulanya Allah berfirman. Firman itu bersama-sama. Salah. Firman itu bersama. Apa yang salah? Jelas-jelas tulisannya gede di situ. Ibu baca coba yang ada di layar. Coba baca baik-baik. Yang ada di layar, Bu. Aku sih. Ini pada mulanya Allah berfirman. Aduh, Firman. salah, Bu. Di sini, Bu. Coba baca, Itu yang coba kalian baca coba. Yang dibaca itu kitabnya Ibu ya? Iya, Kok Bible, sama. kok ada Bible berbeda ya? Oh, kok beda ya? Kok bisa beda, Bu? Apa yang beda? Loh, lihat punya R7, saya nih di layar nih. R7, Ya, coba kalau di kamu kitab yang saya, baca. Iya, pada mulanya firman. Nah, Pada mulanya firman. punya Ibu. Coba Ibu baca, Bu. Punya Ibu. Ibu Sonya. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu baru bener. Ya, benar, Kenapa Ibu tadi salah ngomong? Nggak boleh dirubah itu kak, bahaya. Harus dibaca semua itu yang diselesaikan, jangan cuma sepotong. Bagaimana orang bisa mengerti? Dari awal Iya. tadi Ibu udah salah. Dilurusin Nggak tapi ngeyel. Nggak punya Alkitab Siap. paling kakak nih. Siapa bilang sebentar ya, saya spill dulu Alkitab saya. Oke, coba dicari dulu. Makanya saya kaget, Bu. Kalau Ibu bilang pada mulanya Allah berfirman gitu kan. Itu terbitan tahun berapa? Diam sebentar ya. Oke, langsung aja ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini permintaan R7 nih. R7, itu Dia itu siapa? Dia itu Yesus. R7 Oke, ada Yesus. saya R7. Bentar ya, Yesus. Berarti Yesus yang menciptakan segala sesuatu ya. Pada hakikatnya dia adalah satu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya Dia ini adalah Yesus. Artinya Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia. Setuju? Setuju. Setuju. Berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Setuju? Setuju? Setuju. Loh, R, Kak, R. Kak Sonia nih gimana nih Kak Sonia nih? Bentar. R7. Kak, R7 kakakku yang paling baik hati, baca yang dari ayat 1 itu. gimana ini? Dibaca. Mohon maaf ya kak. Aduh, mohon maaf. Jangan kau turunkan derajat kita, bodoh. Oh, makanya nggak pinter-pinter, bodoh betul nih R7 nih. R7, sorry ya. Kok Siap. Mohon maaf. R7 dengar ya. Lebih omelin R7 sama Begini mama. kakak. Iya, begini ya.
Begini kakak, kalau kita bilang Yesus Tuhan juga mereka nggak akan terima. Tapi pada hakikatnya Iya, satu gitu loh. iya, Tuhan dan Allah saya Bapa itu satu gitu loh. iya, saya R7 mengerti. lu diam Tapi dulu, kalau ibu-ibu lagi ngomong. R7 kita udah bertemannya, jangan berkelahi di sini. Nggak Iya, enak. jangan kelahi, nggak boleh. Ya, tadi sudah R7 bilang dengar itu ya. goblok. Diam, diam. Dia mau Bukan diomelin lah sama maksudnya emak-emak kan, lu. bukan Diomelin maksudnya. lagi nanti kau. Masa kau bilang yang menciptakan Bunda Maria adalah Yesus. Ngaco kau. Udah dari Masa anak-anak kandung menciptakan ibu kandung? Ngaco kau ah. Ngaco kau ah. Iya bang, Bu, maaf ya. Bu omelin tuh Bu. Bu omelin Bu, masa anak kandung menciptakan ibu kandung? Omelin tuh Bu, Habis omelin. kalau saya bilang gini bang, kalau saya bilang Yesus Tuhan juga kan nggak mungkin abang terima gitu. Tapi pada saat maksudnya dalam iman kami Yesus dan Allah itu satu. Ya udah, Ya, betul. diam dulu. Bu, Ibu Sonya, setuju nggak kalau anak kandung menciptakan ibu kandung? Setuju nggak? Saya bukan membela diri, tapi menurut saya sih tidak. Tidak. Tidak mungkin kan contoh. Saya bisa menciptakan ibu saya, tidak mungkin begitu. Nah, Itu benar tuh. benar itu Ibu. Ini R7 nggak benar ini ah. Ya bang, maaf ya, maaf ya. Makanya kamu diem aja. Surya. Kamu diem aja, Nanti kamu salah ngomong kena tabok lagi sama Kak Sonia. Enggak, Gimana terlalu sih banyak kau? diputar sih dari tadi, pusing Bukan juga dari tadi. diputar ini baca ayat. Unta ini mau di oksigen tadi. Mau di oksigen apaan? R7 kalau boleh tahu kamu usianya berapa? Umurnya 28. Weh, sudah tua rupanya kau. Saya lebih adik berarti. Umur Saya berapa 23. kakak? Oh, kakak umur berapa? Saya tahun 2000. Saya tahun Berarti- 2000. Oh, lebih muda saya lagi berarti kak. Berapa? Saya 2002 kakak. Kalau boleh naikin masih ada 01. Tolong naikin kakak Romi Beu 19. Oh, ya naikin host. Naikin. Naikin satu host, kakak Bantu host. biar kita konten ada teman bang. Berarti Yang, R7 nih. yang itu yang tadi keluar kata-kata mutiara itu, makanya saya nggak naikin. Yang nggak mana? usah, nggak usah. Oh, nggak usah. Tadi keluar Nggak usah, kata-kata Mas. mutiara dia. Kalau Jangan, nggak usah. kalau penghujat jangan naik lah. Kita ini diskusi baik-baik kok. Itu agama apa dia? Nggak tahu lah, nggak usah agamanya Nggak Bu. Yang tahu penting penghujat udah. hujat dia tadi nggak enak. Jadinya kan berantem kak. Kalau di room sebelah ya ada yang hostnya ibu-ibu itu, dia suka menjatuhkan orang gitu. Dia maunya dia yang menang. Nggak juga. Mungkin Kalau di kakak sini, aja kalau perasaan di sini kak. bukan ring tinju, nggak ada menang-menangan Bu. Kalau Di udah sini nggak ada menang-menangan. Udah, terusin. Iya, lebih seru di sini. Kalau di sebelah kita minta naik, dia nggak mau. Padahal dia butuh yang Kristen, tapi dia naikin yang Muslim. Aneh kan? Ya kalau kakak di sini nyaman nggak mulai dari tadi nih? Nyaman, siap nyaman. Nah, Jujur itu dan dia jujur kan, yang paling nggak ada bagus. hujat-hujatan kan? Tapi mohon maaf ya Bu, kami belum bisa bikinin kopi ya. Nyaman banget. Kata Nona mereka takut Hostnya dengan situ, hostnya saya. nggak ada modal, bukannya bikinin kopi orang dari tadi. Bang nggak boleh gitu, nggak boleh ngesalahin host bang. Ya lu diem aja, bikin kopi kayak bersih-bersihin meja kayak pada kotor tuh tadi. Tuh kursi 1 kosong tuh udah diisi tuh. Halo, Aku- selamat malam. Selamat malam kakak. Ya, kalian Gimana, tadi Kak? membahas tentang Yesus ya. Hmm. Tadi kalian membahas tentang Yesus ya. Iya, Baca Iya, siap, ayat Kak. kakak. Coba kalian buka di Wahyu 21 ayat 7. Berapa tentang kak? Wahyu 21 ayat 7. Hostnya bisa bantuin nggak nih? Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Siapa Allah di sini, siapa anak di sini, Bro? Silakan. Sebenarnya itu adalah perkataan Yesus kepada Yohanes. Iya, Yohanes siapa 10 Allah di Patmos. sini, siapa anak? Langsung sebut. Datamu sendiri loh. Itulah Yesus. Yesus Yang adalah menjadi Allah. anak siapa?
Yesus berkata gini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Oke, yang menjadi Allah siapa? Datamu sendiri loh. Yang menjadi Allah siapa? Oh, noise bro. Red, yang menjadi No. Allah siapa? Noise banget bro. Yesus, Yesus. Yang menjadi Yesus anak adalah siapa? Allah. Yesus adalah Allah. Yang menjadi anak siapa? Kan itu kan Yesus berkata. Yesus berkata untuk siapa Data yang sendiri menang, pusing, siapa datang yang sendiri menang. pusing. Itu berarti itu Maka anak, ini anak lu itu berarti jangan kita, coba-coba kita. bawa data. Kita. Di sini ini Bible stasioner. Nih, saya tanya Anak kamu ini dulu. benar sekali. Kamu bisa diskusi nggak? Kalau nggak, gue turunin. Kita. Dengerin baik-baik. Orang kalau nanya, Iya, diam, dengarkan baik-baik. Di sini yang menjadi Allah siapa dan menjadi anak siapa? Jawab. Siapa? Yesus adalah Allah dan kita adalah anak-anak. Yesus adalah Allah dan kita adalah anak-anaknya. Oke, baik. Oke, yakin ya? Oke, jadi anaknya Bunda Maria Allah gitu. Yakin. Coba baca, jangan baca Alkitab sampai habis, bukan turun. Ya, Bukan di tengah-tengah Anda kan yang saja. membawa satu Baca data. Anda yang membawa satu data loh. Mana saya baca kan saya baca. Ya udah, baca lagi, apalagi dibaca, apalagi. Oke, Wahyu 22 ayat 13. Ya, apa? Wahyu 22 ayat 13. Iya. Apa? Wahyu 22 ayat 13. Coba dibaca, Ibu. Tuh. Aduh, sebentar. Abang di mana sih? Kok ribut banget nih? Di luar Di ya? rumah di kamar. Di kamar. Enggak, gue bantuin. Aku adalah Alfa dan Omega. Baik. Nafas. Aduh, sakit telingaku, Bang. Nafasnya jangan diarahkan ke mic-nya kok dong. Kita bantuin, Oh, iya, santai oke. ya. Dengerin. Alfa dan Omega. Jadi Yesus Alfa Omega ya? Iya. Ya, oke, baik. Jadi Yesus yang menciptakan manusia ya? Yesus adalah Allah, iya. Iya, jadi Yesus. Oke. Jadi Yesus yang menciptakan Maria ya? Jangan balik lagi. Ah. Memang karena Tuhan memakai. Kena dia. Tuhan memakai rahim. Diam. Yesus rahim Maria. Yesus Alfa dan Omega. Lebih tua mana Yesus daripada Maria? Oke, Yesus. Oke, Yesus. Pada mulanya adalah. Oke, jadi lebih tua, lebih tua anak kandung daripada ibu kandung gitu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Iya, aku sudah ada. udah. Aku sudah ada. Lebih tua mana? Lebih tua mana Yesus daripada Maria? Yesus. Oke, jadi lebih tua anak kandung daripada ibu kandung. Yesus sudah ada. Iya, lebih tua Yesus daripada Maria. Yesus sudah ada. Oke. Yesus lebih tua. Iya, lebih tua Yesus daripada Maria. Betul? Iya. Iya, udah, Anda diam. Udah. Enggak dibantah kok. Ibu Sonya, setuju enggak? Yesus berkata. Diam. Udah diam, enggak mau diatur. Diam. Kan udah dijawab. Kamu udah dijawab. Oke. Ibu Sonya, menurut si Red, lebih tua Yesus daripada Maria. Setuju enggak? Setuju. Anda diam. Bukan nanya ke Anda, sama Ibu Sonya. Kakak Sonya, lebih tua mana Yesus daripada Maria? Kalau diperanakan lebih muda Yesus. Wah, ini bertentangan ini berdua nih, gimana nih? Yesus lebih muda loh. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu siapa lebih tua? Lebih tua mana, Bu? Tuh, ditanya. Ini ditanyakan Alfa dan Omega, ya berarti yang ditanya ini awal dan akhir kan. Kalau dari awal berarti Yesus yang lebih tua. Oke, Yesus lebih tua. Jadi anak kandung lebih tua daripada ibu kandung ya? Ya, ini kan yang ditanyakan Alfa dan Omega. Iya. Iya, sesuai Alfa dan Omega. Sesuai Alfa dan Omega. Oke. Iya. Lebih tua mana Yesus daripada Abraham? Yesus. Abraham dan Yesus. Lebih tua Yesus daripada Abraham ya? Iya, sebelum Abraham jadi. Baik. Abraham jadi Yesus. Ya udah, baik, udah lebih tua. Tuhannya Abraham siapa? Tuhannya Abraham ya. Bukan Yesus.
Yesus adalah Yesus. Oke, jadi Tuhannya Abraham Yesus. Baca Wahyu 44 ayat 6. Iya, tinggal saya nggak minta data. Ibu buka Wahyu Saya 44 nggak bisa minta pakai data. Masa orang berdebat gak pakai data? Apakah iya tinggal ngomong apakah Abraham menuhankan Ibu. Yesus? Abraham, Yesus adalah Allahnya Abraham, Ishak. Saya dan nggak nanya Yakub. Allah, Yesus. Tuhannya Abraham Yesus atau tidak? Yesus. Yesus. Datanya mana Abraham menuhankan Yesus? Silakan cari data. Kan begini. Dalam Jangan Alkitab, begini, sekarang saya minta data. Mana Oke. datanya Abraham Baca- menuhankan Yesus? baca di Wahyu 44. Ya kau yang baca lah, capek gue bantuin lu. Baca Yesaya 44 ayat 6. Mana di situ Abraham belum ada di cerita di Yesaya, nggak ada. Yesaya 44 Nggak ayat ada 6. Abraham di Yesaya. Ngarang aja lu. Yesaya, Mana Yesaya datanya 44. Abraham menuhankan Ini kan Yesus? berbicara mengenai- Kalau ada gimana? Mana datanya Abraham menuhankan Yesus? Pada Mana? mulanya Allah menciptakan. Mana datanya Abraham menuhankan Yesus? Pada Mana? mulanya Allah menciptakan. Ah, Lalu tiga orang saya nggak bertemu dengan saya nggak ngomong Allah, siapa? Yesus. Tiga orang yang bertemu dengan Allah itu siapa? Mana datanya Abraham Tiga menuhankan orang Yesus? Tiga orang bertemu Turunin lah ini, Abraham itu pusing siapa? nih, turunin, nggak nyambung ini. Gak bisa masa mutu. Bosonya nggak pakai Baca. data dia. Bosonya percaya nggak bosonya kalau Abraham menuhankan Yesus? Bosonya. Kalau menurut saya sih yang saya baca Allah. Ya. Gimana? Pertanyaannya gimana? Menurut dia Abraham itu Tuhannya Abraham namanya Yesus. Percaya nggak, Bu? Allah. Bukan Allah, Yesus, Tuhan bukan Abraham. Yesus. Iya. Bukan Yesus ya? Kalau mereka Allah Enggak, Tuhannya Abraham, Allah atau Yesus? satu. Allah Bukan Yesus. sama-sama kan. Lah, Ibu ini kok jadi bingung juga sih? Kok jadi dua sih, Bu? Kok iya. Terusin dulu Pak Ayubi. Saya ini mau beli bodrek dulu bentar. Ya, Ibu. Kak Sonia, Tuhannya Abraham, Yesus apa Allah? Allah itu sendiri berarti ya Allah. Ya, Tuhannya Abraham adalah Allah. Berarti bukan Yesus. bukan Yesus. Naikin itu Kak Romi dong, naikin dia. Nanti dia nggak itu lagi, naikin dia aja. Kalau Nanti dia berbicara yang enggak, turunin aja, naikin dulu. ya, naikin host. Kalau bicaranya enggak langsung sepak aja ke host gitu. Nggak host. bisa dia. Tadi saya minta data. Mana datanya Abraham menuhankan Yesus? Nggak ada. Mau naik apa coba? Nggak punya data. Naikin aja, siapa tahu dia udah siap, makanya dia pengen Nggak naik lagi. ada. Naikin aja. Saya udah ini Nggak apa-apa, Pak saya ini Mahuto. Bible stasioner, Bu. Dari kejadian sampai Wahyu aku pelajari bertahun-tahun. Kagak ada Abraham menuangkan Yesus. Ngarang-ngarang doang. Nggak ada itu. Di zaman Abraham belum ada Yesus. Belum. Adanya Yesus itu setelah Nabi Musa berapa ratus tahun baru dilahirkan oleh Bunda Maria. Nggak ada itu. Udah saya naikin, cuman orangnya nggak ada kayaknya. Ya muter-muter dong tuh di itu di. Ada di bawah. Apa sinyalnya jelek kali dia? Bisa jadi. Yesus namanya. Nih, kembali ke tadi nih ya, kembali ke tadi, Bu. Nih, Ibu nih, Kakak, wah, Ibu ini sebentar, pintar banget loh. Host tutup aja komentarnya itu. Oh, nggak bisa Ibu jangan ditutup baca komentar. itu, Bu. Cuekin aja. Nggak Tapi apa-apa. nggak boleh menghujat. Mereka menghujat Tuhan. Mau nggak kita hujatin Allahmu? Jangan ya, teman-teman, Nggak ada yang jangan menghujat kok. menghujat, jangan. Di bawah banyak yang menghujat. Nggak boleh kayak Kawan-kawan gitu. muslimku yang di bawah, yang santun ya. Iya Kalian loh. punya Allah. Mau nggak Allah kalian disenggol? Nggak mau kan? Allah kan itu terhormat sama kayak Allah kami, tahu bodoh. Oh, Ibu itu tahu nggak itu Allah itu, Bu? Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhannya umat Islam loh. Iya, makanya Di kalau Bible mereka kamu nggak itu, mau Bu, hujat, dengerin dulu, Bu. Saya ajarin ke Ibu dulu ya. Di Bible kamu itu nggak ada kata Allah, Bu. Iya, Nggak ada.
Nggak ada. Ya, saya cuma memberitahu, mau tidak Allahmu dihujat kayak mereka menghujat Tuhan kami Ya di kalau bawah, kamu mau nggak? menghujat, resikonya ya kena hukum. Iya, di sini dibawa, makanya tutup kolom Mana siapa yang komentarnya biar menghujat? jangan Nggak ada yang macam-macam. menghujat di Banyak bawah, Bu. Nggak ada. Mana yang dari menghujat? tadi saya nggak baca. Coba sebutkan yang menghujat, saya mute. Sebentar, nanti saya tulis namanya di sini. Ya, tulis nama nanti ya Bu ya. Kembali ke yang tadi Bu. Oh, siap. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setuju ya? Iya, Yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Berarti bukan iya. Yang menciptakan memang Allah, bukan Yesus. Betul, yang Tapi menciptakan Allah itu adalah yang Allah, berfirman. Ya, Allah yang bukan berfirman. bukan Yesus. Baik, baik. Iya, Ibu meyakini bahwasanya Yesus ini adalah firman, betul? betul. Baik. Kita kembali ke Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat seterusnya dan seterusnya, berfirmanlah Tuhan, jadilah bumi, maka bumi itu pun jadi. Jadi, Baik, berdasarkan ayat tersebut Ibu, yang menciptakan langit dan bumi itu yang berfirman atau firman, Bu? yang berfirman. Nah, itu dia. Ibu ini hebat ternyata Pak Parwoto. Pinter Bukan yang dia. berfirman. Bukan yang berfirman. Berfirman itu dalam arti dia yang menyampaikan kabar baik untuk manusia-manusia yang dodol. Iya, pinter kakak ini. Yang menciptakan adalah yang berfirman. Bukan firman yang menciptakan. Mantap ini kakak. Jadi, kalau kakak meyakini bahwasanya Yesus adalah firman, berarti Yesus bukan pencipta. Memang bukan Yesus bukan pencipta. Mantap kali kakak nih. Tinggal selangkah lagi kakak. Tinggal lari pagi, sehat, udah. Assalamualaikum, saya hadir kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siapa ya? Kalau host kalau boleh minta naikin yang Kristen doang. Kalau kalian Muslim semua kita bertanya pasti kalian juga nggak mau jawab kan? Tanya aja Bu, saya jawab kok. Naikin yang udah beberapa Muslim di sini ya, maaf, yang di dalam sini Komal ini. Tapi mereka nggak ngomong kok Bu, yang ngomong kita Bang, berdua boleh kok dari tadi. boleh nanya nggak Bang? Bang, boleh nanya nggak? Ah, diem lu, nanti kena marah lagi lu. Nanti kena marah Biarin lagi dia ngomong kau. dulu. Biar dia ngomong dulu, kayaknya penting itu. Oh ya ngomong. Boleh R7. nanya nggak, Bang? Ngomong. Nanya aja. Nah, pesan Nabi Isa untuk Abang dalam Al-Quran itu apa sih Bang? Baik, saya bacakan ya. Baik. Perkataan Nabi Isa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Betul? Ya, iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah. Kata Nabi Isa ya, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Dan sungguhnya aku dan Allah menjadikan aku nabi. Kata Nabi Isa alaihissalam di surah Maryam ayat yang ke-30. Di surah As-Saff ayat yang ke-6, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Nabi Isa alaihissalam mengaku diutus oleh Allah untuk umatnya, yakni Bani Israel. Hamba sudah, Nabi sudah, mengaku sebagai Rasul atau utusan sudah. Lalu kemudian perintahnya, apa perintah Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya Bani Israel? Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya
Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus, kata Nabi Isa alaihissalam di surah Maryam ayat yang ke-36. Jadi perintah Nabiullah Isa alaihissalam itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa tidak minta disembah, Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, ya. Dan Nabi Isa perintahnya jelas, memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Sudah saya jawab ya. Warobukum, Robbi Ya, Bang. warobukum. Makasih Udah Bang jelas ya. buat pencerahannya ya Bang. Nah, itu Oke. sama Saya di boleh, Yohanes saya boleh 17 ini, saya ayat boleh 3 tanya tuh. nggak? Saya boleh tanya nggak sama R7 atau siapa? Boleh nggak? Izin. Boleh Bang, izin boleh. Oke. Menurut Bang R7, yang maha kuasa itu menurut Yesus dirinya sendiri atau Bapaknya? Tidak mungkin kan? Setara kan? Silakan. Iya, bapaknya Bang, bapaknya. Bapaknya. Benar. Berarti Yesus tidak setara ya? Ya kan? Hah? Berarti Yesus hanyalah hamba dan tidak setara. Yang maha kuasa adalah Bapaknya. Itu pas, benar. Itu ucapan Yesus loh. Nah, itu ucapan Yesus di Markus, di Matius, juga di Lukas. Oke, lanjut. Ya, sekarang saya sambung ya dengan Bible kamu, boleh? R7 kemana R7 nih? Iya Bang, ya Bang, saya kira Ya, gimana lanjut tanya. kata Yesus tuh begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Artinya Yesus juga menyembah, betul? Ya benar betul. Betul. Nah, saat Yesus dicobai oleh iblis, ya, di padang gurun, ya, di Lukas 4, ini Lukas 4 ayat 8, kata Yesus kepada iblis, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi iblis oleh Yesus diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Lalu kemudian di Matius 4 ayat 10 ayatnya sama. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengaku sebagai utusan, sudah. Ya kan? Yesus menyembah, sudah. Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Allah, sudah. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya sendiri, agar dirinya sendiri disembah oleh umatnya, oleh murid-muridnya, yakni Bani Israel, itu enggak pernah. Yesus enggak pernah perintahkan itu. Tapi perintah Yesus adalah menyembah kepada R7. Bapak. Perintah Yesus Kepada menyembah Bapak. kepada Bapak, iya. Allah. Pinter kamu. Pak Marwoto kerja, oi. Ya, R7 ini kadang sehat, kadang sakit gitu loh. Iya, betul. Kadang mengakui Yesus Tuhan, kadang mengakui Yesus utusan. Kadang mengakui Yesus pencipta, kadang mengakui Yesus dicipta. Lu kenapa sih R7 ini kok naik turun ilmu, naik turun imanmu gitu loh. Siap Bang. Mohon maaf bukan begitu ya Bang. Maksudnya kalau kita bilang Tuhan juga kan nggak mungkin abang nerima kan. Tapi pada hakikatnya dia adalah satu gitu. Tapi nggak saya bilang bahwa Yesus itu dia harus minta disembah, enggak. Saya nggak bilang dari tadi gitu. Kan Ya, saya Kang sudah Ade, bilang satu tadi. Ya, halo. Gimana Oi. Bang Andi? Sembuhkan dulu tuh satu dulu tuh R7. Coba masuk dulu Kang Ade. Kerja dulu. Aku lagi makan. Oke deh, gini ya Bang R7 ya. Kalau menurut Anda Yesus itu adalah satu dengan Bapaknya, ya. Yesus di bumi, Bapaknya di sorga.
Itu menurut hitungan ada 2 Bang, karena dia berpisah di situ. Nah, bagaimana Anda bisa menyebut satu? Kalau satu dalam ajaran, oke, karena murid-muridnya juga disebut satu. Itu menurut Yesus sendiri. Ada ayatnya. Yesus mengatakan seperti itu. Kamu akan disebut satu dengan Bapakmu, sama seperti aku. Dalam hal ajaran, tapi kalau dalam hal kehakikatan, kebersatuan, ya, itu tidak mungkin. Kamu juga harus harus toleran menganggap bahwa murid-muridnya juga Tuhan, harus disembah. Kalau kamu mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Betul, saya suka mengatakan kepada orang-orang Kristen, ya, kepada orang-orang Islam, kalau membaca Bible itu harus dari keseluruhan. Nah, kalau Anda membaca hanya dengan tidak memotong ayat aku dan Bapa adalah satu terus ke bawahnya, itu akan menemukan aku dan murid-muridnya juga satu. Jadi kalau hanya satu dalam ajaran oke. Tapi kalau satu kesatuan di dalam tubuhnya, nanti dulu. Berarti kamu juga harus menyembah Petrus, menyembah Stefanus. Lanjut. Gimana menurutmu? Lanjut. Ya Bang, menurut Abang nih satu dalam seperti apa? Maksudnya satu ini kayak gini, Bapa dan anak. Jadi kayak Bapa dengan kita gitu Bang. Terus murid-muridnya? Kan Muridnya dikatakan kenapa? satu juga. Ya murid-muridnya kan dikatakan satu juga dengan beliau. Ya Dengan karena itu yang Bapa. tadi saya bilang kan Bapak. Maksudnya, kenapa nggak dituhankan juga gitu loh? makanya tadi saya udah bilang Bang, Yesus tuh nggak minta disembah. Yesus tuh sebagai contoh bahwa anak yang Allah cari. Saya tidak membahas tentang sembah menyembah di situ. Saya ngikutin apa yang menjadi pemikiranmu ketika kau mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu menurut Yesus. Berarti murid-muridnya juga harus satu. Kamu harus sembah juga. Bukan begitu, bukan berarti satu harus disembah, enggak. Menurut Bapak itu ada jadi satu dengan Allah enggak? Menurut Kalau Bapak bukan satu dengan Allah, berarti nanti Bapak dalam hal akhirat Bapak langsung masuk neraka ini gitu. apa sih? Ini kan menurut Yesus kan? Menurut Yesus satu kesatuan dalam hal ajaran, termasuk dengan murid-muridnya. Kalau kamu mau membahas aku dan Bapa adalah satu, kamu juga harus menyembah murid-muridnya. Kalau kita berbicara tentang kesatuan di dalam tubuh Yesus dan Bapa, karena murid-muridnya juga dikatakan satu menurut Yesus. Ayo Bang, gini saya mau tanya, kalau kira-kira Abang dengan Allah kira-kira satu enggak? maksudnya gimana? Bedalah, kan saya hamba dengan Allah itu. Allah itu Maha Pencipta. Pada akhirnya Abang kembali kepada Bapa tidak? Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, karena saya juga bisa Iya kan? oleh Allah kan. Iya, berarti iya dong. Ya berarti iya dong. Iya apanya? Nah, Iya oke. apanya? Iya apanya? Iya dalam Apanya hal yang ciptaannya iya Pak saya. R7? Iya, maksudnya iya berarti Bapak dan Abang ini satu kan gitu. R7 kok Contohnya kalau kumat macam Abang kalau lagi. tidak gini, kalau Ya enggak tidak maksudnya seperti gini itu. gini. Saya maksudnya. Gini. ciptaan. Bukan saya adalah Allah, tidak. Saya ciptaan Allah. Saya berasal dari ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia dengan apa? Dengan ruhnya, dengan jasadnya. Kamu jangan mengartikan bahwa Allah itu arwah, tidak. Kalau Tuhanmu arwah, iya. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhanmu arwah, betul. Karena Tuhanmu arwah, Yesus itu kan arwah. Begitu. R7 Sama kok seperti ente kumat juga lagi arwah. R7. Tadi udah sembuh R7, sekarang kumat lagi. Bukan kumat, Bang. Lanjut aja. Cemana pula, Bah? Iya, kalau kamu mengatakan bahwa Tuhanmu arwah, betul. Yesus itu di dalamnya ada arwah sehingga dia bisa hidup. Kamu jadi menuhankan arwah, ya itu salah. Ini Itu. seru ini. Seru nih. Kamu mau menganggap Yesus itu arwah? Atau menganggap Yesus itu apa? Apakah Tuhanmu arwah? Kalau kamu menuhankan Tuhanmu arwah, banyak sekali Tuhanmu. Yesus sebagai firman, Bang. Nah, firman itu apa? Firman yang hidup. Firman itu bukan arwah, firman itu adalah perkataan.
Jadi gini, kalau saya berkata nih ya, karena Allah itu kan, karena Tuhan itu maha sakti kan. Ketika dia berbicara, aku ingin kopi, maka jadilah kopi. Nah tentunya kita orang yang berpikir, tidak mungkin Tuhan ya disamakan dengan kopi, hanya karena dia berkata-kata ingin kopi. Begitu. Apakah menurutmu ketika mengatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa ya berfirman bahwa firman yang menjadi manusia, ya perkataannya itu ya yang ketika menjadi manusia, kamu mau mengatakan bahwa manusia itu adalah Allah? Sama seperti saya ingin kopi dan kopi pun jadi. Apakah saya dengan kopi sama? Sangat gampang gitu kalau kamu mau berpikir ke situ tentang masalah firman atau perkataan ya. Ingat, firman itu adalah perkataan Tuhan. Ayo, mau ngomong apa lagi? Yesus datang untuk menggenapinya, Bang. Dia adalah firman itu sendiri. Menggenapi dari mana? Tolong tunjukkan. Di dalam Bible Perjanjian Lama tolong tunjukkan menggenapi apa. Akan tunjukkan ayatnya ya, bentar. Ya, oke. Menggenapi apa? Menggenapi apa? Perjanjian Baru, mohon maaf. Oh, ketika menggenapi, ya itu dia mengambil nubuatan dari Perjanjian Lama, Bang. Kalau Perjanjian Baru itu menggenapinya di Perjanjian Baru, mengerti? Kalau Anda mengatakan penggenapannya itu ada di Perjanjian Baru, berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes lebih tua daripada Yesus. Konteks nubuatan itu dari Perjanjian Lama, dari Yesaya, dari Hosea, dari Daniel, itu baru disebut nubuatan. Kalau kamu mengatakan penggenapan dari Perjanjian Baru, berarti kamu harus toleran menganggap bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu lebih tua daripada Yesus. Ayo. Gini nih, izin Bang Ade. Kenapa enggak disuruh aja Bentar, Nabi bentar, Musa yang R7. menggenapinya atau yang lain-lainnya? R7 bentar. Imanmu meyakini Yesus sebagai firman toh? Betul? Ya. Ya, Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu sudah menjadi manusia, betul? Ya, betul. Pada saat firman ini sudah menjadi manusia, ya, apakah bisa menjadi firman lagi? Gak bisa lah. Coba ulang. Pada saat firman ini sudah menjadi manusia, apakah si manusia ini bisa menjadi firman lagi? Bisa. Ya. Bisa. Coba alasannya gimana? Karena saya ini bingung dengan pertanyaan Abang ya. Karena di ayat Yohanes di kitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar akan dunia ini, ia akan mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Sebentar ya, biar jelas saya baca dulu ya. Nah, nggak nyambung itu ayatnya, nggak nyambung dengan pertanyaan saya. Ya, sebentar. Bukan Ya, nggak nyambung. dibacalah pelan-pelan. Ini bukan penyaliban ditanyain, bukan. Iya, sebentar. Kalau saya salah, saya minta. Kalau yang Ibu tadi baca itu penyaliban. Ya, sebentar. Ini yang terakhir ya, Pak Marwoto Salah ya. Salah juga nggak usah minta maaf, Mbak. Nggak apa-apa. Setelah Kita ini kan manusia. Setelah ini diganti. Terakhir ya Pak Marwoto ya. Terusin aja dulu aku sebentar. Iya, bentar ini terakhir. Terusin aja dulu. Ada Kang Ade tuh, terusin Kang Ade. Iya, nanti bisa Kang Ade. Ini terakhir dengan Mbak Sonia atau R7 nih. Ya Kang Ade ya, bentar ya. Silakan, nggak apa-apa, saya nyimak juga nggak apa-apa, nyantai aja Bang Ayubi. Ya. Aku kangen tapi YouTube-nya masih jalan kan? Moga-moga nggak tiarap. Nggak tahu. Bang Handi biasanya. Bang Handi. Ini nih harusnya nih Bang Handi nih, tugas Bang Handi nih. Alhamdulillah masih jalan. Tadi yang kasih pertanyaan yang tentang Yesus itu siapa ya? Al Ayyubi.
Yang mana? Oh ya. Nah, coba kakak ulangi pertanyaannya. Baik. Yohanes Yesus 1 itu orang ayat munafik. 1, Yohanes 1 Iya. nomor 1, firman Ya. itu adalah Allah. Ya. Yohanes 1:14, firman itu sudah menjadi manusia. Pada saat Siap. sudah menjadi manusia, apakah Ya. manusia Yesus ini bisa kembali lagi menjadi firman? Bukan bang, tapi dia menyatakan firmannya. Dia itu firman. Aku paham R7A. Ku hantam palamu pakai Bible nanti lama-lama ya. Bang nggak boleh gitu bang. Aduh. Nih. Saya ulang. Firman itu Firman itu sudah menjadi manusia di Yohanes 1:14. Pada saat sudah menjadi manusia yang katanya Yesus, apakah Yesus ini bisa kembali menjadi firman lagi? Bisa atau tidak? Bisa. Alasannya? Alasannya R7 nanti kalau saya salah benarin ya. Enggak apa-apa, salah Jawab juga aja enggak Bu, apa-apa. alasannya tidak beralasan gitu loh. Ya. Karena Yesus itu juga punya kuasa. Jadi dia mau mati, dia bisa bangkit lagi karena dia punya kuasa. Enggak Bapaknya juga punya kuasa. Dia mau Ibu belum Enggak menjawab itu namanya. gimana kalau belum Pertanyaan saya, pada saat firman sudah menjadi manusia, Yesus, yakni Yesus katanya, apakah Yesus ini bisa menjadi firman lagi? Bisa apa tidak? jelas bisa, sangat jelas bisa. Alasannya? Alasannya karena Yesus itu firman sendiri. Yesus itu kan sudah menjadi manusia firman. Iya, dia biarpun jadi manusia, tapi dia juga masih punya kuasa. Loh, bentar. Kakak ini nggak paham ya yang saya tanyakan ya? Gimana coba? Awalnya nih kan firman. Firman ini kan bukan manusia. Awalnya kan bukan manusia. Betul? Firman. Betul. Firman itu awalnya bukan manusia. Nah, di Yohanes 1:14 firman itu sudah menjadi manusia. Kata teman-teman Kristen sih, itu adalah Yesus. Sudah menjadi Yesus. Betul? Ya. Nah, pada saat sudah menjadi Yesus, apakah Yesus ini bisa menjadi firman lagi? Bisa. Kakak Bisa. salah. Kakak salah. Izin Bang, izin menambahkan ya Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, yang saya pelajari nih ya. Abang Itu Kristen kan pertanyaan Muslim tadi nih. kan Yesus, firman Abang Kristen Bang. Muslim. Kristen Bang. Oh iya, lanjut. Nah, yang kita pelajari kan. Nggak Pertanyaan apa-apa, tadi, kita diskusi di firman sini jadi kok, manusia. bukan debat. Nah, firman jadi manusia kan Bang. Terus apakah firman ini, apakah manusia ini bisa menjadi firman? Jawabannya bisa Bang. Karena Yesus adalah firman Bang. Loh. Atau firman yang kekal gitu Bang. Kan sudah jadi manusia, Bang. Kan sudah jadi manusia, itu pertanyaan saya. Kan sudah menjadi manusia. Firman Ya. itu awalnya bukan manusia. Ya. Awalnya bukan manusia, lalu kemudian menjadi manusia berupa Yesus. Betul? Nah, di sini Gini Bang. Nah, gimana? Logika ya. satu Perumpamaan nih. Menurut perumpamaan. Ya, Ada nih nggak tanah apa-apa. liat. Diubah jadi vas contohnya. Nah, abang nanya nih, bisa nggak vas ini jadi apalagi tanah liat lagi? Bisa Bang gitu. Karena sekali tanah liat tetap tanah liat. Gitu juga Yesus Bang. Sekali bisa, gimana jelasnya ya? Nggak bisa. Boleh saya tambahin dikit ya? Iya. Manusia biasa hati-hati diomelin baksonya, hati-hati Mas.
Enggak, kita sesama nggak boleh kayak gitu, dosa. Ya. Silakan Bu Sonia. Apakah bisa Yesus berfirman lagi kata kayak gitu ya? Bukan. Firman yang awalnya bukan manusia sudah menjadi manusia, yakni Yesus. Nah, pada saat sudah menjadi manusia Yesus, apakah si Yesus ini bisa menjadi firman lagi? Iya, karena dia firman. Ya, karena dia kan sudah jadi Bisa, manusia karena sebelum. Iya, karena dia firman kan? Iya, sebentar. Bisa bang, Bisa. karena Yesus itu Karena firman dia yang firman tetap. dan itu adalah kemuliaan. Yaitu kemuliaan, dia punya kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya. Karena Yesus itu adalah anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan Atau gini. kebenaran. Jadi mau bagaimanapun. Saya sederhanakan saja ya, sajalah. Pada saat firman itu sudah menjadi manusia, yakni Yesus, ya. Apakah Yesus itu kembali menjadi firman atau tetap menjadi manusia? Yesus itu firman, Bang. Mau bagaimana? Aku mau putar sampai di mana dia tetap firman. Iya, dia kembali kepada menjadi firman atau tetap menjadi manusia? Itu pertanyaannya. Dia firman. Tuh. Paham, saya paham dia firman yang menjadi manusia, saya Iya, paham. kenapa ditanya lagi kalau udah paham? Dia itu firman gitu loh. Oh sudah, berarti dia tetap manusia. Saat naik ke surga. Dia tetap manusia yang punya kemuliaan. Iya, saat naik dia ke surga. Dia punya kemuliaan yang diberikan Allah. Saat naik ke surga katanya dia itu kembali menjadi firman atau tetap menjadi manusia? Kembali menjadi firman. Jadi anak manusia. Di mana ayatnya jadi firman lagi? Kok enggak kompak ini? Yang satu bilang manusia, yang satu bilang kembali kepada firman. Yang mana yang betul? Dia menjadi kembali firman, ke firman soalnya karena kemuliaan yang diberikan kepadanya dari Bapaknya itu. Izin Bang, dia telah menyatakannya. Dia telah menyatakannya, izin. Gimana? Susah sumari firman. Gini. Coba. Iya, Aris, goblok. Emosi saya baca. Aduh, janganlah bilang saya goblok. Bukan yang di-typing. Oh, yang di-typing, bukan. Coba Kak Sonia nih baca Markus 14 nomor 62. 14. Sebentar ya. Nomor 62. Markus 14 nomor 62. Markus. Sebentar, anu kencang. Ya sabar sajalah, santai. 14 ayat berapa, Bang? 62. Nomor berapa? 62. 62. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Siapa di situ? Yang di sebelah kanan itu siapa? Yang duduk di sebelah kanan itu siapa? Yesus, Bang, Yesus. Yesus lah. Yesus ya. Yesus ya. Duduk di sebelah kanan. Yesus Bapak. di situ manusia apa bukan? Manusia, kan dia duduk di sebelah Bapaknya. Ya, manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Manusia ya, Yesus itu manusia di surga ya. Ya. Betul ya? Betul. Iya. Oke, berarti Yesus itu tidak kembali menjadi firman lagi. Iya, tapi dia telah menyatakannya, Bang.
Meskipun dinyatakan intinya adalah Yesus itu tidak bisa menjadi firman lagi karena firman sudah menjadi manusia, betul? Ya, dan manusia itu yang dikatakan Yesus punya kemuliaan yang diberikan Bapaknya kepada anaknya yang tunggal. Tahu, kalau masalah itu kita tahu, Ibu. Ya, siap. Artinya, Naikin. ya artinya Yesus tidak kembali lagi menjadi firman karena sudah terlanjur menjadi manusia. Betul Tapi nggak? gini bang, Gimana? Yesus kan dilahirkan sama Bunda Maria. Bunda Maria manusia betul. bukan? Bunda Maria manusia bukan? Manusia. Nah, berarti Yesus anak manusia bukan? Anak manusia. Nah, itu dia jawabannya bang. Nah, berarti Tuhanmu adalah anak manusia. Nah, pinter. Berarti Terus? Tuhanmu adalah anak manusia. Anak Tapi manusia. dia Anaknya Maria kan? Karena difirmankan. Iya, anaknya Maria Dia memang kan? Anak Maria. Dia memang anak manusia, tapi dia punya kemuliaan. Itu dia. Berarti Tuhanmu adalah anak Maria. Anak Maria, betul. Jujur kau, pinter kau. Terus? Nah, hah? Kenapa? Pertanyaannya di mana? Hah? Pertanyaannya di mana? Ya, Loh, ya itu pertanyaannya udah kau jawab. Udah kau jawab. Berarti Tuhanmu adalah anak Maria, pinter kau. Enggak nyambung lagi. Iya, tapi Yesus di sini itu bukan tempatnya mempersulit. Gitu loh. Mempermudah malah. Gini, Bang. Jadi abang ini secara tidak langsung menyebutkan yang kalian sembah itu anak manusia. Kenapa kalian percaya? Benar nggak? Jujur aja. Saya nggak ngomong gitu. Saya cuma bertanya kok. Saya cuma gitu bertanya. Tapi secara tidak langsung abang menyebutkan yang kalian sembah itu anak manusia. Secara betul tidak nggak? langsung Abang juga. yang nyimpulkan. Kan secara abang yang nyimpulkan. Ya, Abang Pak yang Yubi, jawab secara dan tidak abang yang langsung. nyimpulkan. Ya, secara tidak langsung Anda sudah mengakui menyembah anaknya Maria. Betul. Iya, anak-anaknya Maria itu memang adalah Yesus. Tapi Yesus gini bang, aduh. Gimana? Ayo gimana? Yesus Memang itu betul firman bang. Maria. Dia turun ke bumi melalui perantara. Diputar lagi. Tadi udah lurus kok dibengkokkan lagi. Dengar dulu bapak-bapak yang terkasih. Dia ada. Dengerin ibu-ibu mau bicara, jangan sampai diomelin sama emak-emak. Dengerin. Silakan, Bu. Kan bilang tadi Manusia. Yesus itu perwujudan gini, Bang. Ya, biar teman saya yang jelasin dulu. Gimana? Gini, Bang. Yesus itu firman. Ya. Yesus itu firman. Betul. Sudah menjadi manusia. Diturunkan ke bumi dalam perwujudan manusia. Betul. Nah, kembali lagi di Lukas berapa tuh ya? Lukas 14 ayat 62 ya? Iya, 62. Markus. Markus. Iya. Nah, dia membilang, akulah dia yang duduk di samping kanan Sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Nah, ya udah, yang dimaksud anak itu ya Yesus sendiri karena dia anak Maria gitu, Bang. Iya, berarti Tuhanmu adalah anak Maria. Anak Maria perlu. Nah, anak Maria Tuhanmu. Iya emang. Terus? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu urusanmu, imanmu. Kita kan cuma bertanya. Jadi teman Kristen di sini udah mengakui Tuhannya di surga itu manusia laki-laki, anaknya Maria. Nah, sekarang kita mau bertanya kepada teman-teman Muslim. Silakan. Bertanya apa tuh? Sebentar, Kak Sonia. Ini bentar lagi
Insya Allah 5 menit lagi sambung lagi ya. Aku turun dulu bentar. Aku balik ke rumah. Mau Insya Allah kemana nanti naik Bang lagi ya. Ayubi? Mau Kenapa? kemana? Mau kemana? Mau pulang dulu. Tutup toko. Apa Ayub di toko? Iya, Toko. nyampe Iya, rumah iya. Insya Allah gabung lagi nanti ya host ya. Siap. Oke, yuk, makasih. Siap Abang. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bang, hati-hati Bang. Kenapa bosonya Naikin agak yang gini? muslim itu Kenapa bosonya? Lanjut, Udah Bang, diakui lanjut. juga tuannya bosonya manusia, anaknya Bunda Maria. Betul, karena Yesus sejak dia awal berjalan di muka bumi ini menurut Itu Yesus sendiri ya. itu bukan manusia, Dia ini Bang, menurut tapi perwujudan manusia. Apalagi Iya. perwujudan Ketika dia berjalan di atas muka bumi, dia selalu mengatakan Son of Man, anak manusia, Son of Man, anak manusia. Nah, ketika dia diangkat ke langit, ya, ketika dia di ke langit gitu loh, ya udah di langit, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, ya berarti yang maha kuasa kan bapaknya. Nah, yang di sebelah kiri mungkin kan. Nah, dia tetap anak manusia, cek ayatnya. Kan begitu. Nah, ketika Anda mengatakan firman kembali jadi firman, itu di mana ayatnya, Bu? Oh, kok kemana ini orang? Itu yang saya tanya. Sekarang di mana firman kembali jadi firman? Sekarang gini, Pak. Gini, Bu ya. Konteks firman itu adalah sabda atau itu adalah kata-kata yang keluar dari Tuhan. Ketika kata-kata itu keluar dari Tuhan, ya, itu akan terbentuk, ya jadi matahari, ya jadi bumi, kan begitu. Jadi manusia. Apakah menurut Anda ya, ini kan juga firman. Ya, firman semua nih yang ada di alam semesta ini firman semua, perkataan dari Tuhan semua. Karena Dia yang mengadakan gitu loh. Termasuk Yesus. Nah, kalau Anda konsisten menyembah firman, kenapa enggak sembah juga langit dan bumi, bahkan matahari? Bahkan konteksnya jelas kok. Terang yang tidak terhampiri, siapa manusia yang bisa menghampiri matahari? Kan ada kan? Lebih real kalian menyembah matahari karena sama-sama dari firman gitu. Daripada Yesus. Yesus tidak menyinari Anda, tidak menyinari Anda gitu loh. Ya. Tidak menyinari lah. Kalau dibandingkan dengan matahari kalah jauh Yesus. Ya, lanjut. Yesus kan pernah ngomong terang yang tidak terhampiri, ya kan? Menurut Anda itu benar atau bohong? Menurut saya bohong. Yang real terang yang tidak terhampiri itu adalah matahari gitu loh. Siapa yang bisa nyamper ke matahari? Ayo. Gimana, Bu? Menurut Anda, Bu? Mau menyembah matahari juga? Karena sama loh, firman loh. Jadilah terang, itu kan? Perkataan Tuhan, itu kan? Firman juga. Firman itu memang Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika dia naik ke surga, memang dia menjadi manusia biasa, menjadi manusia. Tapi di sisi lain dia itu punya kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Allah itu Bapa. Kuasa apa, dia Bu? juga memberikan kuasa, ya. Kuasa apa? Kuasa, masih ditanya lagi kuasa itu apa? Allah, kamu punya kuasa enggak? Loh, saya tanya kuasa Yesus. Tadi kan Ibu mengatakan Yesus diberikan kuasa kan? Diberikan Iya. kan? Sekarang gini, Bu. Saya memberikan duit ke Ibu, ya, memberikan duit ke Ibu. Yang lebih berkuasa dalam hal duit siapa? Saya atau Ibu? Ya Bapak. Yang lebih punya duit. Yang lebih Saya. punya duit ya Bapak. Saya lebih ya, Bapak berkuasa yang punya kan? duit. Iya, Yang Bapak punya yang duit lebih kan? berkuasa kan? Berarti Yesus tidak berkuasa. Betul nggak? Sebentar ya, ini ada ayatnya. Karena yang memberi kuasa kan Bapaknya kan? Itu logika yang sehat, Bu, ketika kita mau berpikir gitu loh. Sesuatu ya hal ketika yang diberikan berarti yang memberikan itu lebih berkuasa. Nah, kalau
konteksnya dengan firman, Bu. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah bumi, jadilah langit. Itu firman semua, Bu. Iya kan? Ya. Sama seperti Yesus. Maksudnya salah tadi. Apalagi? Apa? Ya salah, yang punya kuasa itu kan Bapaknya kan ya. Nah, jadi kan Yesus naik ke surga, jadi manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya kan? Di sana kalian tidak setuju kalau Yesus itu adalah firman kan, karena dia sudah naik menjadi manusia. Saya setuju, Bu. Yesus itu adalah firman. Saya setuju, Bu. Yesus adalah firman. Iya. Nah, karena firman itu kan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang keluar dari Tuhan itu bisa jadi matahari. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah cakrawala. Ada ayatnya dalam Kejadian. Apakah menurut Anda, ya menurut Anda nih, langit itu adalah Tuhan karena itu dari firman juga? Hayo, harus konsisten nih. Kok tidak? Kan itu firman juga. Kan itu firman juga. Kan itu firman juga, Bu. Ya dia. Oh, kata Anda firman. Masa ya kalau Bapak membuat dia, Bapak pergi menyembah dia. Loh, sama seperti Yesus, firman yang menjadi, kata-kata yang menjadi, kata-kata yang menjadi manusia sama dengan kata-kata yang menjadi langit. Diam. Santai, Bu. Santai, Bu. Nggak usah emosi, Bu. Awas Pak, diomelin. Aku pamit dulu di sini semuanya ya. Ini saya ada meeting dulu sebentar sama tim gitu ya. Ntar balik lagi. Bang, hati-hati Bang. Makasih ya. Makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo, kita berpikir, Bu. Kita berpikir. Jangan naikin yang Muslim, turunin yang Muslim, yang Kristen naik. Kenapa semua naik di sini? Kan yang ditanya kan kita harus berdebat di sini. Bukan berdebat, cakap. Enggak. Saya nggak menghakimi Ibu, enggak. Anda mempunyai kepercayaan itu terserah. Hanya saya mengajak Anda itu berpikir gitu loh, berlogika gitu loh. Ya, di sini kan tadi siapa ya yang tadi ngomong, katanya Yesus naik. Si abang yang turun tadi itu. Tadi katanya Yesus naik ke surga jadi manusia, bukan dipertanyakan nanti naik ke surga bukan jadi firman lagi kan? Bu, begini Bu. Jadi sekarang gini aja lah, biar cepet. Buktikan di dalam Bible ini ya ada kalimat, tapi kata-kata Yesus ya, yang keluar dari mulut Yesus ya, bahwa dirinya adalah Sang Maha Pencipta, atau yang disebut oleh Yesus ya, dia itu adalah Sang Maha Kuasa. Silahkan. Di ayat mana, Bu? Mau di perjanjian lama? Boleh. Mau di perjanjian baru? Boleh. Saya akan dengan senang hati membacakan. Coba di ayat mana, Bu? Ini saya bukan. Nih, saya sudah bergelut lama ini dengan kitab ini nih. Saya sudah pelajari ini. Bahkan original teksnya ya, saya juga pelajari ya. Silakan Bu, di sini ada nggak yang mengindikasikan bahwa dia adalah Sang Maha Pencipta itu sendiri? Silakan. Yang menciptakan langit dan bumi ya Allah, Yesus, Allah yang berfirman. Allah yang berfirman, Allah yang Maha Kuasa yang berfirman, bukan Yesus sendiri. Ya, Allah Bapaknya. Lalu kenapa Anda menyembah Yesus yang sama-sama firman seperti cakrawala? Karena Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah anak Allah, anak Maria atau anak Allah, Bu? Dia adalah anak Allah yang turun. Bukan anak Maria. Bukan anak Maria, dia itu menjelma. Oh, dia itu bukan anak Maria. Dia lahir dari siapa? Dia lahirnya dari Maria. Ya berarti anak Maria, Bu. Masa anak Allah? Ya anak Allah, dia turun menjelma jadi manusia, dititipkan saja di rahimnya Maria. Oke. Dia pernah mengatakan Yesus, anak tunggal. Tadi Ibu mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak tunggal ya, anak tunggal Allah.
Oke. Bu, silakan buka kitab Perjanjian Lama, Efraim anak Allah, Israel anak Allah. Jadi Ya, Yesus mana? ini adeknya atau kakaknya Efraim? Yang mana? Ayat mana? Di Perjanjian Lama ada Efraim Ya anak kasih. Allah. Iya mana? Kan Anda tahu Oke. gimana ayatnya tuh. Nanti kalau saya tunjukkan, jadi ibu harus menjawab ya, Efraim itu adiknya Yesus atau kakaknya Yesus ya? Bentar. Mana? Coba. Sejak kapan? Kapan Bapak Yesus punya kakak? Aneh pertanyaannya ini orang. Masih mending yang tadi yang udah keluar itu yang seru. Ini yang satu naiknya diputar balik bahasanya. Nggak seru lagi. Jadi malas. Mau nangis. Nangis ngapain? Emangnya saya dipukul jadi harus nangis? Yeremia Yeremia berapa? Yeremia 31 nomor 18. Kabel casa? Yeremia. Udah Bu, Efraim. Efraim atau apa sih cara sebutnya? Sebentar. Efraim Yeremia 31 nomor 9, silakan dibuka. Ya, Bang siapa? Bang R7 tolong bacain. Aku punya cuman kitab perjanjian baru, perjanjian Iya, lama bacain ada. di mana? Yeremia, aduh lupa lagi. Yeremia berapa? Yeremia Sebentar, masih dia 31 nomor 9. Ayat 9. Yeremia 31 nomor 9. Nanti saya tanya, Efraim itu kakaknya Yesus atau adiknya Yesus? Lanjut. Tahu nggak? Sudah bilang Yesus adalah anak tunggal dari Allah, berarti tidak punya kakak, tidak punya adik. Berarti Yeremia salah. Tunggal itu Yeremia 31 nomor 9 salah. Saya bacakan ya Yeremia. Coba di sini ada yang bisa buka nggak Yeremia 31 nomor 9? R7 tolong baca, saya kitabnya perjanjian baru. Iya, bentar ya. Lagi saya buka. Yeremia berapa? 31 ya? Yeremia 31 kah, Bang? Yeremia 31 nomor 9. Ayat 9. 9. Iya, Bang. Oke, saya baca ya. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Efraim adalah anak sulungku. Yesus itu yang keberapa? Sebentar. Di sini Bang sorry Bang, yang dimaksud Efraim ini di gunung Efraim maksudnya. Enggak, itu anak-anak. Aduh kamu ini. Coba anak sulung itu yang disebut Efraim itu kan anak sulung nih. Nah, Yesus mengatakan anak tunggal. Sebenarnya yang salah yang mana ini? Sebentar. Ini sudah di perjanjian baru sekarang Bang. Kita sudah di perjanjian lama lagi nih. Kalau perjanjian lama kalau pembacanya itu sudah Efraim itu gunung nih Bang. Oh, berarti perjanjian lama menurutmu salah gitu. Nih sahabat saya, di ayat 6 ini sungguh aku datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Gitu ya. Ayo marilah naik kita